Apa itu kemelekatan dalam diri? Kemelekatan adalah kondisi ketika kita terlalu terikat pada sesuatu yang kita anggap milik kita. Kita melekat pada pikiran, perasaan, harta, jabatan, bahkan penilaian orang lain. Semua itu kita identifikasi sebagai diri kita. Padahal semua hanyalah hal yang muncul dan akan pergi. Ketika seseorang merasa hidupnya hanya berarti kalau dihargai, saat mendapat pujian ia senang, tapi ketika dicaci ia runtuh, atau seseorang yang merasa bernilai karena jabatannya. Selama posisinya tinggi, ia merasa berkuasa. Begitu jabatan itu hilang, ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pasti. Kemelekatan membuat kita rapuh. Hidup jadi penuh rasa takut, takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diakui. Padahal semua yang kita kejar dan genggam pada akhirnya akan berubah. Tubuh menua, harta bisa habis, hubungan berakhir, bahkan orang yang kita cintai pun suatu hari akan pergi. Kalau kita tidak belajar melepaskan, maka setiap perubahan itu akan melukai kita berkali-kali. Mengerti kemelekatan bukan berarti berhenti memiliki atau mencintai. Kita tetap boleh menikmati hidup, tapi dengan kesadaran bahwa semua hanyalah titipan sementara. Pikiran itu seperti awan di langit, ia muncul lalu hilang. Perasaan itu seperti ombak di laut, datang bergelombang lalu kembali tenang. Bahkan identitas diri pun bisa berubah. Diri sejati bukan apa yang kita miliki, melainkan kesadaran yang mengamati semuanya tanpa harus terseret. Inilah awal perjalanan menuju kebebasan batin. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita membiarkan hidup ini dikendalikan oleh rasa takut kehilangan? Mau sampai kapan kita rela jadi budak ego, budak pujian, budak harta, dan budak pandangan orang lain? Kalau kamu merasa sudah lelah, mungkin saatnya berhenti, menoleh ke dalam, dan mulai belajar melepaskan. Kalau tidak, siap-siaplah. Kemelekatan akan terus menyiksa batinmu. Jika kamu berani menantang dirimu sendiri untuk mulai melepas, maka mari kita jalani perjalanan ini bersama. Subscribe Hati Nusantara sekarang. Jangan hanya jadi penonton hidupmu sendiri. Saatnya bangun, sadari, dan bebaskan diri dari kemelekatan yang menjerat. Bagian sebelumnya kita sudah memahami apa itu kemelekatan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Bagaimana cara mengecek kemelekatan dalam diri kita sendiri? Apa saja bentuk kemelekatan yang sering kita lakukan setiap hari, kadang tanpa sadar? Langkah pertama adalah jujur melihat ke dalam. Tanyakan pada diri, apa yang membuat aku marah, gelisah, atau takut kehilangan? Dari jawaban itu, biasanya kita bisa menemukan kemelekatan yang mengikat batin. Sebab kemelekatan selalu meninggalkan tanda. Rasa takut, rasa cemas, rasa tidak rela. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Kita sering melekat pada pikiran. Misalnya, kita merasa pendapat kita paling benar. Begitu ada orang yang berbeda pandangan, kita langsung tersinggung, bahkan menyerang. Padahal itu hanya pikiran, bukan diri sejati. Pikiran seharusnya menjadi alat, tetapi sering kita jadikan identitas. Akibatnya, ketika pikiran berbeda ditantang, kita merasa diri kita yang diserang. Kemudian ada kemelekatan pada perasaan. Kita ingin selalu senang dan menolak rasa sakit. Padahal hidup berisi dua-duanya. Ketika senang datang, kita ingin mempertahankannya. Saat sedih datang, kita melawan sekuat tenaga. Inilah yang membuat hidup terasa berat, karena kita menolak setengah dari kenyataan hidup. Padahal perasaan itu seperti ombak di laut, datang lalu surut. Tetapi karena melekat,
Kita tidak mau ombak itu bergerak, kita ingin ia tetap diam sesuai keinginan kita. Akibatnya, kita semakin terseret. Ada juga kemelekatan pada status atau jabatan. Saat punya kedudukan, kita merasa berharga. Tapi ketika turun, kita merasa rendah diri. Padahal nilai manusia tidak pernah ditentukan hanya oleh jabatan. Namun ego kita senang menggenggam simbol-simbol dunia, seakan-akan itu akan bertahan selamanya. Kemelekatan lain yang sering terjadi adalah pada harta. Kita berusaha keras mencari uang dan barang, lalu percaya kebahagiaan ada di sana. Kita takut kehilangan, kita marah saat dicuri, kita iri ketika orang lain punya lebih. Tidak ada yang salah dengan mencari penghidupan, tetapi masalah muncul ketika kita mengukur hidup hanya dari apa yang kita miliki. Akhirnya, kita menjadi budak dari benda yang seharusnya kita gunakan. Tidak kalah kuat adalah kemelekatan pada penilaian orang lain. Banyak orang hidup hanya untuk terlihat baik di mata orang lain. Kita rela mengorbankan ketenangan batin demi citra yang bagus. Kita senang ketika dipuji, hancur ketika dihina. Padahal pujian dan hinaan hanyalah suara sesaat. Tetapi karena kita melekat, suara itu bisa menentukan bahagia atau sengsara kita. Setiap bentuk kemelekatan memiliki pola yang sama. Kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di luar diri, lalu merasa hancur saat itu berubah. Maka cara mengeceknya sederhana. Amati apa yang membuat kita sulit tidur, apa yang membuat kita merasa tidak lengkap, apa yang membuat kita tidak rela. Disitulah kemelekatan sedang bekerja. Sekarang mari refleksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Apakah aku marah ketika tidak dianggap? Apakah aku merasa kosong tanpa harta tertentu? Apakah aku mudah tersinggung ketika pendapatku berbeda? Apakah aku gelisah ketika tidak mendapat perhatian? Apakah aku takut kehilangan status yang aku miliki? Apakah aku merasa tenang hanya jika dipuji, lalu hancur ketika dihina? Jika banyak jawabanmu ya, berarti ada kemelekatan yang mengikat. Semakin jujur kita melihat, semakin jelas rantai itu terlihat. Dan semakin jelas rantai itu terlihat, semakin besar kemungkinan kita bisa mulai melepaskannya. Mengecek kemelekatan diri memang tidak mudah, karena sering kita ingin menutupinya. Ego tidak suka diungkap kelemahannya, tapi keberanian untuk jujur adalah pintu masuk kebebasan. Selama kita menolak melihat, kita akan terus dikendalikan. Tetapi ketika kita berani menatap langsung, kita mulai menemukan ruang untuk melepaskan. Pertanyaan besarnya, apakah kita benar-benar mau bebas? Atau kita lebih nyaman tetap menjadi budak kemelekatan? Banyak orang tahu hidupnya dikendalikan oleh ego, tetapi memilih pura-pura tidak tahu. Mereka takut menghadapi kenyataan bahwa semua yang mereka genggam bisa hilang. Padahal dengan menerima kenyataan itu, justru hidup menjadi lebih ringan. Ceklah kemelekatanmu mulai hari ini. Jangan menunggu saat kehilangan besar datang baru sadar. Mulailah dari hal kecil. Bagaimana reaksi kita saat orang lain tidak setuju, saat uang berkurang, saat tidak mendapat perhatian. Dari sana, kita belajar mengenali ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu. Kalau kamu merasa sulit, jangan khawatir. Proses ini memang perjalanan panjang. Tapi langkah pertama adalah kesediaan untuk jujur. Tanpa kejujuran, tidak ada perubahan.
Dengan kejujuran, kita bisa membuka pintu menuju kebebasan batin. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, kemelekatan apa yang paling kuat mengikatku hari ini? Apakah pada pikiran, pada perasaan, pada harta, pada status, atau pada penilaian orang lain? Jawab pertanyaan ini dengan jujur, karena dari sanalah perjalanan melepaskan bisa dimulai. Jika kamu berani melakukan refleksi itu, maka kamu sedang melangkah lebih dekat menuju ketenangan sejati. Mari kita melangkah ke renungan yang lebih dalam. Kemelekatan dalam diri seringkali kita anggap sebagai inti kehidupan. Kita merasa tanpa harta, tanpa status, tanpa pengakuan, maka hidup kita tidak ada nilainya. Padahal sejatinya, semua itu hanyalah hiasan, hanya perias, bukan inti dari keberadaan kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita banggakan, semua yang kita pertahankan dengan susah payah, itu hanya lapisan luar yang suatu saat akan lepas satu persatu. Kemelekatan dalam diri selalu membawa keresahan. Saat sesuatu yang kita pegang erat berubah, hati kita goyah. Kita sulit tidur, sulit menikmati saat ini, karena pikiran terus dipenuhi rasa takut kehilangan. Ada orang yang setiap malam tidak bisa tenang, hanya karena khawatir hartanya berkurang. Ada yang tidak bisa damai, hanya karena takut kehilangan perhatian orang lain. Ada pula yang hidupnya hancur, hanya karena kehilangan jabatan yang dulu ia banggakan. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya batin jika disandarkan pada perias hidup yang tidak kekal. Selain itu, kemelekatan dapat membuat pikiran menjadi sempit, kaku, bahkan mati. Pikiran yang seharusnya digunakan untuk memperluas wawasan, memperdalam makna hidup, dan melahirkan kebahagiaan, malah terjebak hanya untuk menjaga sesuatu yang kita genggam. Pikiran tidak lagi bebas, ia sibuk mempertahankan apa yang sewaktu-waktu bisa hilang. Ia tidak lagi kreatif, tidak lagi lapang, karena seluruh energinya terkuras untuk melawan kenyataan yang pasti datang. Perubahan dan kehilangan. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa jiwanya terkekang, meski tampak serba cukup dari luar. Padahal pikiran yang jernih adalah anugerah besar. Dengan pikiran yang terbuka, kita bisa menemukan kebahagiaan sederhana dalam setiap detik. Kita bisa mensyukuri udara yang kita hirup, bisa merasakan kehangatan dari orang terdekat, bisa menemukan makna bahkan dalam hal kecil yang sering kita abaikan. Pikiran yang jernih melahirkan cinta, mengajarkan syukur, memperluas hati. Tetapi ketika ia terikat oleh kemelekatan, pikiran justru menjadi penjara. Ia tidak lagi membawa kebahagiaan, malah menumpuk beban. Ia tidak lagi menumbuhkan kedamaian, malah menciptakan kegelisahan tanpa henti. Dari sinilah banyak orang merasa hidupnya sempit, meskipun mereka memiliki banyak hal. Kekayaan tidak menjamin ketenangan batin. Popularitas tidak menjamin kebahagiaan. Status tinggi pun tidak menjamin kedamaian. Semua perias itu bisa menutupi luka batin untuk sementara, tetapi tidak bisa menyembuhkannya. Begitu perias itu hilang, luka itu kembali terasa. Itulah tanda bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari luar. Kedamaian hanya lahir ketika kita berani melepaskan ilusi kepemilikan dan sadar bahwa pada dasarnya kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Kita hanya dititipkan, dan setiap titipan pasti kembali pada pemilik sejati kehidupan. Namun perlu diingat, kita tidak dilarang memperindah hidup. Kita boleh memiliki harta, jabatan, bahkan keindahan dalam berbagai bentuk.
Kita boleh merawat dan menghargai semua itu, sejauh kita sadar bahwa itu hanya perias, bukan pusat hidup. Pertanyaan pentingnya adalah, setelah kita mendapatkannya, apakah kita menggunakannya dengan keangkuhan, atau sebaliknya, dengan rendah hati dan penuh kesadaran? Apakah kekayaan kita membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, atau justru menjadi sarana untuk berbagi? Apakah jabatan kita menjadi alasan untuk menindas, atau menjadi kesempatan untuk melayani? Disinilah letak ujian hidup. Perhiasan hidup tidak salah. Yang membawa masalah adalah ketika kita terikat padanya dan menggunakannya dengan kesombongan. Keangkuhan selalu berujung pada penderitaan, sementara kerendahan hati membawa kita pada ketenangan. Mari kita renungkan lebih dalam. Jika pikiran digunakan untuk menjaga ego, maka ia akan terus menderita. Tetapi jika pikiran digunakan untuk memahami, untuk menyadari, untuk menerima, maka ia akan berkembang, hidup, dan membebaskan kita dari penderitaan. Pikiran seharusnya menjadi jembatan menuju kebahagiaan, bukan penjara yang membuat kita semakin sempit. Pikiran yang bebas dari kemelekatan akan mengantar kita melihat hidup dengan lebih jernih, sehingga apapun yang kita miliki tidak lagi menjadi beban, melainkan sekadar alat untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kemelekatan adalah akar resah, melepaskan adalah akar damai. Hidup selalu memberi kita pilihan. Pertanyaannya, apakah kita berani memilih kedamaian, atau kita tetap bertahan dalam ilusi yang terus menyiksa batin? Jawaban itu tidak ada di luar sana. Jawaban itu ada dalam hatimu sendiri. Melepaskan kemelekatan dalam diri bukanlah perkara menolak atau mengusir. Melepaskan adalah kemampuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu hanya singgah. Apapun yang muncul, biarkan datang dan biarkan pergi. Ketika sebuah pikiran hadir, amati saja. Ketika sebuah perasaan muncul, rasakan saja. Tidak perlu melawan, tidak perlu juga menggenggam erat. Sama seperti napas, ada saatnya masuk, ada saatnya keluar. Tidak ada yang perlu ditahan selamanya. Langkah awal adalah kesadaran penuh terhadap apa yang hadir. Selama kita tidak sadar, kita akan mudah terseret oleh arus pikiran dan perasaan. Kita mengira itu adalah diri kita, padahal mereka hanyalah pengunjung. Dengan hadir dalam kesadaran, kita bisa berdiri sedikit lebih jauh, memperhatikan tanpa terbawa. Dari jarak itu, kita melihat bahwa yang datang pasti akan pergi. Yang muncul pasti akan hilang. Tidak ada lagi kepanikan, karena kita tahu setiap gelombang pada akhirnya akan reda. Lalu, belajarlah menerima apa adanya. Hidup terus bergerak, terus berubah. Apapun yang muncul, biarkan hadir tanpa terburu-buru menolak atau menghakimi. Penderitaan terbesar seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan. Saat kita menerima, beban berkurang. Batin terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih damai. Dari sini, kita bisa berlatih untuk benar-benar melepas. Latihan ini sederhana, tetapi butuh kesabaran. Mulailah dari hal kecil. Mengamati satu pikiran lewat tanpa harus menempelinya. Mengamati satu rasa muncul tanpa harus menjadikannya milik. Semakin sering kita berlatih, semakin mudah menyadari bahwa kita tidak perlu melekat pada apapun untuk merasa utuh. Perlahan-lahan, kita akan menemukan ruang batin yang lebih luas, di mana tidak ada lagi beban yang menekan. Ketika ikatan-ikatan mulai dilepas, hidup terasa lebih jernih. Pikiran tidak lagi terkunci, ia bebas menemukan makna yang lebih dalam. Hati tidak lagi resah, ia tenang menghadapi segala keadaan.
Melepaskan tidak membuat kita kehilangan. Sebaliknya justru membuka pintu pada kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan itu bukan berada di luar, melainkan lahir dari dalam. Ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh apapun yang datang dan pergi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin terus hidup dalam resah karena terikat, atau mulai berjalan menuju kebebasan dengan berani melepaskan? Jalan ini tidak harus ditempuh sekaligus. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, kita bisa mulai belajar melepas. Setiap kali kita berhasil melepaskan, meski hanya sedikit, ruang hati akan bertambah luas, dan damai itu semakin nyata. Inti dari semua ini sederhana. Hidup bukan tentang menggenggam erat, melainkan tentang belajar merelakan. Karena apa yang kita sangka milik kita, pada akhirnya hanyalah singgah sebentar. Dan hanya ketika kita berani melepas, barulah kita benar-benar bebas. Subscribe Hati Nusantara sekarang, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan batin ini. Jadilah bagian dari mereka yang berani menatap ke dalam, berani melepaskan, dan menemukan kebebasan sejati.